Assalamualaikum kawan-kawan. Kali ini saya akan mengetes arah dari lubang-lubang transfer blok air eking ya. Dan nanti saya akan jelaskan kenapa arahnya harus ke situ, kenapa arahnya harus ke sini. Oke, kita langsung aja kita cek dulu ya. Arah-arahnya seperti apa. Oke, lanjut. Nanti kita akan matiin dulu flashnya sebentar. Nah, langsung kita tes pakai si gas ini. Oke, kita lihat. Bentar. Kita deketin. Nah, set. Oke, ini cukup kali ya. Kita arahin dulu si kameranya nih biar jelas. Nah, sebentar. Nah, baik kawan-kawan, kita langsung tes aja ya arah-arah dari si transfer kanan kiri ini. Oke. Nah, kita tes seperti ini. Kita arahkan si api ini ke sesuai sudutnya. Nah, kelihatan kan? Kita fokuskan. Nah, kelihatan enggak? Nah, kelihatan kan arahnya seperti apa? Nah, nah, kelihatan ya arahnya seperti apa? Nah, geser dikit. Oh, ya, arahnya kawan. Arah-arahnya itu cenderung menjauhi lubang exhaust. Oke, ini yang belah sini nih. Ini kurang. Nah, lihat ya, mungkin karena ada yang rapi ya. Nah, arah-arahnya menjauhi lubang exhaust. Tuh. Oke, kita pergi lagi ke tempat terang. Nah, baik kan kawan, kali ini saya akan menjelaskan tentang kenapa si arah-arah porting ini dia harus menjauhi lubang exhaust gitu. Nah, saya akan jelaskan nih. Pertama, kenapa dia mengarahnya ke arah sini? Nih, arah sini nih. Karena kita sering lihat kan ada sebentar. Nah, kita pasti sering lihat ada piston yang ininya baret nih, area sininya nih. Terus ngejim gitu kan. Sering lihat kan pasti beberapa orang yang ininya baret gitu. Itu karena apa? Karena si gas ini, si bensin dan campuran oli samping itu dia nggak nembak ke arah sini. Akhirnya apa? Di sini tuh gampang panas, rawan panas karena si gas sendiri itu ditembakkan ke sini bertujuannya untuk mendinginkan area sini gitu. Jadi begitu habis pembakaran, piston turun, kan panas ini nih. Tembak sama gas bensin sama oli samping, dingin lagi di airnya. Terus pembakaran, siram lagi, pembakaran, siram lagi, pembakaran, siram lagi. Akhirnya blok juga adem, awet. Akhirnya nggak ada tuh di sini tuh baret gitu. Ya walaupun nggak dibolong-bolongin begini ya, tapi tetap bisa aman. Terus di sini juga gitu. Nah,
Fungsi yang kedua, kenapa dia diarahin ke sini? Karena apa? Dia fungsi si gas bakar ini selain mendinginkan. Nah, nanti setelah dia turun nih ke TMB, dia naik lagi ke atas. Nah, si gas yang ada di sini nih, yang ngumpul di sini, campuran bahan bakar bensin sama oli samping, dia akan ditekan, didorong ke atas, dikompres di head tuh, di ruang bakar. Nah, terjadilah letikan bunga api karena bahan bakar yang dikompres itu banyak, maka ledakannya juga jadi gede gitu. Jadi padat dia di sini kompresinya. Karena ledakannya gede, hentakan si piston pun pas turun tuh, dead. Nah, dead gitu. Dia jadi gede juga gitu. Akhirnya apa? Ledakan gede. Pertama kompresi yang bahan bakar yang dikompresi itu banyak, menghasilkan tekanan yang banyak, yang tinggi gitu. Terus menghasilkan ledakan yang tinggi, akhirnya apa? Menghasilkan tenaga yang gede juga gitu. Di putaran bawah enak, di tanjakan enak, di bawah ngebut enak. Nah, itu dia fungsinya, dia diarahkan ke belakang sini tuh itu mendinginkan liner juga. Terus pas naik ke atas dikompres, dia jadi padat juga kompresinya gitu. Kalau dia diarahkan ke sini, misalkan nih, ketika dia ditekan, kan piston tuh nih, dia kan gak rata kan. Nah, ada miring begini. Kalau dia turun, ces gitu, dia akan terdorong ke sini nih, ke exhaust. Akhirnya apa? Bahan bakar yang dikompres cuma sedikit. Akhirnya kita harus menyeting si karburator itu, tambahin lagi pilot jetnya, main jetnya gedein. Akhirnya apa? Motor performanya nggak begitu enak, tapi bensinnya boros banget. Nah, itu tuh masalahnya tuh, gitu. Si arah-arahnya ini nggak tepat gitu, nggak sesuai semestinya. Kalau kita mengarahkan dia ke belakang sini, blok adem, piston adem gitu, terus kompresi juga enak, tenaga enak. Akhirnya apa? Bahan bakar yang dibutuhkan pun dia nggak terlalu banyak gitu. Istilahnya gini, kalau yang diarahkan sini nih, dia butuh 5 tetes bensin buat bisa motor tuh performanya lumayan enak lah gitu. Tapi kalau diarah ke sini, dia 2 tetes saja udah cukup, udah lebih dari cukup malah. Performanya enak, bisa mendinginkan si blok ini gitu. Jadi perjalanan jauh pun adem aja, mau digeber kayak gimana pun adem aja. Makanya ada istilah porting harian touring. Nah, itu tuh porting harian touring, ya itu dia biasanya dirubah sudut-sudutnya nih, diarahin supaya apa? Di putaran tinggi dia bisa lebih adem si blok ini tuh, si piston, si blok ini bisa lebih adem gitu. Terus konsumsi bahan bakar juga nggak terlalu boros, tapi performanya enak gitu. Ya udah, gitu aja kawan-kawan ya untuk penjelasan di porting ini. Ini bukan porting buat balap sih, ini buat harian aja, biar agak enak performanya, bensinnya juga nggak boros lah gitu. Tadi kita lihat juga kalau di sini udah rapi kan, lurus banget. Kalau di sini masih ada kayak kayak gini nih, gelombang-gelombang gitunya. Karena memang ini belum rapi nih, sudut-sudutnya belum saya rapihin nih, yang di ujung-ujung siku-sikunya. Karena alatnya belum ada, masih di keranjang Shopee. Oke, gitu aja kawan-kawan ya. Semoga bisa menambah wawasan kita nih dalam korek mengorek gitu. Ya, saya juga belum paham banget, yaitu ilmu dari YouTube, dari teman-teman, ya saya coba praktekin gitu. Terus saya coba jajal sendiri, ngorek sendiri kayak gimana sih gitu. Nah, yang di motor saya pun hampir sama kayak gini. Malah yang di motor saya yang sekarang nih, dia masih agak kacau lah, karena waktu itu buru-buru pulang kampung. Ya udah, yang penting asal pasang, asal jadi aja, nggak mikirin rapi, nggak mikirin ini, yang penting
enak aja dah tenaganya udah gitu. Tapi alhamdulillah sih jadi lebih irit juga gitu. Cuman masih kurang jos lah gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.